Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok FAT akan melakukan sebuah proyek tugas akhir yang Tarik Jarko. Perkenalkan, saya Muhammad Rizal Arifin. Saya Muhammad Lutfi Usman Tudio. Nur Wahyu Endang Aprianto. Saya Nurfaida Alfa Kaila. Dan ikan video saya. Oke, saya akan menjelaskan bagian topologi star. Nah, topologi star ini merupakan adalah salah satu jenis topologi jaringan komputer di mana semua perangkat dihubungkan ke satu perangkat pusat yang biasanya berupa switch atau hub. Nah, kenapa kami memakai topologi ini? Karena topologi ini dipilih karena stabil, fleksibel, dan mudah dikelola terutama di lingkungan. Kali ini saya akan menjelaskan kenapa kami memakai kabel cross dan strike. Kabel cross dipakai untuk menghubungkan perangkat yang sejenis, dan kabel strike dipakai untuk menghubungkan perangkat yang berbeda jenis. Nah, warna kabel crossover sendiri yaitu ada hijau putih, hijau, hijau oranye, biru, biru putih, oranye, coklat putih, dan coklat. Sedangkan gambar kabel strike ada oranye putih, oranye, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, dan coklat. Nah, komponen-komponen yang kami gunakan yaitu ada 4 buah laptop dan 4 kabel strike dan 1 router. Saya akan menghubungkan semua perangkat ini dengan topologi star memakai kabel strike. Oke, kali ini saya akan mencoba ngeping 3 perangkatnya itu. Baiklah, kali ini saya akan mengetes ping di perangkat yang sama memakai kabel cross. Nah, seperti yang dilihat, ping sudah terping. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung subnetting, mengatur IP statis, dan menguji koneksi antar PC menggunakan prefix 29. Karena kami menggunakan prefix 29, berarti subnet mask yang kami gunakan yaitu 255, 255, 255, 248. Dengan prefix ini, berarti setiap subnet terdiri dari 8 alamat IP. Namun yang bisa digunakan hanya 6 karena perangkat dikurangi dengan network address dan broadcast. Kita akan mengubah menjadi konfigurasi secara statis. Pertama kita login kembali. Lalu di sini kita ubah ke static IP. Karena kita menggunakan prefix 29, kita ubah menjadi ujungnya 248. Gateway-nya tetap di sini save. Oke, kita coba lagi. Oke, udah bisa, kita cek lagi static IP. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke control panel.
Di sini IP-nya 192. Subnet masnya kita pakai 248. Gateway-nya 192 168 0.1. Oke. Oke. Selanjutnya ke CMD. Coba cek. IP address saya 13.248. Oke, saya ingin mencoba ngepin atau mengkoneksi ke pin PC. Lanjut ke PC kedua, kita ngeping. Oke, sudah berhasil. Yang berarti kedua PC tersebut terhubung. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai DHCP. Apa itu DHCP? DHCP itu kepanjangan dari Dynamic Host Configuration Protocol, yang dimana hal itu digunakan untuk mengatur IP secara dinamis, yang artinya IP akan distribusikan ke perangkat-perangkat secara otomatis tanpa perlu kita mengaturnya lagi. Oke, apa itu? Apa kelebihan DHCP? Kelebihan DHCP antara lain adalah fleksibel, konfigurasinya yang praktis karena digunakan secara otomatis, dan dapat mengurangi konflik IP karena pembagian IP-nya yang secara otomatis. Dan juga manajemennya lebih mudah daripada yang statis karena sudah diatur oleh DHCP-nya sendiri. Bagaimana sih konsep DHCP itu? Konsepnya nanti eh, router atau access point akan membagikan IP yang masih kosong ke klien atau perangkat yang terhubung ke access point tersebut. Sehingga antara klien atau perangkat yang terhubung ke access point memiliki IP yang berbeda, sehingga mengurangi konflik IP-nya. Dan karena dibikin otomatis dan oleh access point, sehingga konfigurasinya itu sangat mudah dan praktis, dan juga fleksibel. Dan manajemennya akan lebih mudah. Oke, selanjutnya saya akan menyeting router ini sebagai access point yang menggunakan protokol DHCP. Pertama, oke, karena tadi sudah dibikin untuk IP statis access point-nya, jadi saya harus mereset access point-nya sehingga bisa dibuat baru kembali. Oke, kita masukkan passwordnya. eh Apa ya passwordnya? Jakob 2. Oke, tinggal kita masukkan password yang tadi. Kita setting singkat saja. Pertama kita ubah dulu internet connection-nya menjadi access point.
Kemudian namanya bebas mau diubah apa saja. Oke, passwordnya kita ganti. Samakan saja lah. Oke, nah ini kita ganti menjadi Smart IP DHCP. Seperti yang tadi itu sudah diatur menjadi static IP dan sekarang kita mencoba Smart IP DHCP. Di sini IP address dan subnet masknya tidak bisa kita atur karena sudah diatur oleh DHCP-nya. Oke, setelah sudah tinggal kita finish dan sistem akan mereboot. Router maksudnya, router. Oke, setelah reboot kita masuk dulu ke WiFi-nya. Sudah kita konfigurasi tadi. Oke, setelah connect, kita masuk lagi ke website yang tadi menggunakan gateway awal 192.168.0.1. Kita masukkan password yang sudah dibuat tadi. Nah, di sini tinggal kita setting-setting saja. Oke. Kita setting-setting dulu. Anu ya. Oh ya. Oke, tinggal kita get visi. Set. Nah, oke. Sudah kita setting. Tinggal kita lihat-lihat lagi. Bisa diubah ya. Network. Oke, jika sudah tinggal kita reboot.
Soalnya dia otomatis. Oke, sudah selesai. Tinggal kita cek eh, IP yang diberikan oleh access point-nya. Oke, bentar. Oke, dah. Ini kita cek. Nah, sekarang dapat kita lihat IP address yang diberikan adalah 100 ujungnya. Tinggal kita ping saja teman-teman kita. Oke, setelah itu tinggal kita ping saja eh, laptop yang satunya yang terhubung dengan WiFi itu dengan access point ini dan dengan menggunakan kabel. Oke, langsung saja kita ping 192.168. Oke, 100. Nah, dapat dilihat bahwa sudah terhubung dengan laptop yang satunya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melakukan hosting secara lokal menggunakan REST API itu untuk mengirimkan data ESP32. Nah, jadi di sini udah ada codingan, kode program untuk yang dimasukkan ke dalam ESP32 agar ESP32-nya bisa terhubung sama laptopnya, device yang lain, ke servernya juga. Nah, di sini kami menggunakan sensor DHT11 untuk memonitoring suhu dan juga kelembapan yang nantinya akan dimonitor dan bisa dilihat lewat perangkat lainnya. Oke, jadi setelah kita mengupload kode ini ke dalam ESP32-nya, nah, selanjutnya kita pergi ke VS Code. Kemudian ketikkan di terminal itu server.ky. Ya, di sini udah ada kode program juga itu untuk membaca dan mendapatkan data dari ESP32-nya. Nah, antara ESP32 ini dan laptop ini untuk memonitoring datanya itu harus berada di dalam satu jaringan yang sama. Nah, di sini kita sudah mendapatkan data diterima dari ESP32 suhu 29,3 ke 852,0 dan di sini ada tanggalnya, kemudian di sini ada IP address-nya. Nah, dengan begini sensor sudah berhasil dalam menghubungkan dengan komputer atau device perangkat lainnya. Kemudian kita lihat di serial monitor juga mana ya? Oke. Ya, kenapa? Jadi selagi ESP32-nya ini berada di dalam satu jaringan yang sama,
dia akan bisa mengirim sebuah dia bakalan bisa mengirim data ke perangkat yang ada di jaringan yang sama tersebut. Oh ya, dalam set dalam setting di ESP32-nya pastikan SSID dan password yang untuk kita monitoring itu atau jaringannya itu harus sama ya. Kemudian tidak lupa juga dengan IP address dari perangkat yang menjalankan server kelasnya. Nah, seperti ini. Respons data diterima. Ini artinya adalah ESP32-nya sudah bisa terhubung dan bisa mengirim data. Respons code-nya 200, status data diterima. Artinya kita udah berhasil. Mungkin itu saja. Oke, sekian dari kelompok kami tentang penjelasan tadi. Semoga dapat dipahami dan mudah dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.